Seringkali, iblis menggunakan situasi dan keadaan kita agar kita tidak lagi berpengharapan. Hingga akhirnya, kita hanya fokus pada masalah dan bukan kepada Yesus. Nama Yesus adalah nama yang memberi jawaban. Nama Yesus adalah keselamatan, kesembuhan, perlindungan, dan pemeliharaan bagi hidupmu. Fokuslah dan percayalah kepada Yesus. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nama Yesus adalah sumber kuasa yang tidak terkalahkan dalam melawan segala apapun. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, baik di sorga, di bumi, maupun di bawah bumi. Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Matius 19 ayat 26 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Mari, persiapkan hati dan pikiran kita untuk diperbaharui dan diperlengkapi di dalam Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Sekali lagi dengan lebih dahsyat katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang sudah ada di sini kita percaya bahwa kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya, sehingga kita boleh ada di sini semua karena kebaikannya. Mari berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Bawa setiap hati kita pagi hari untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu, jikalau kami boleh ada di tempat ini. Karena penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang pekan ini. Sehingga kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Tuhan kami mau mengucap syukur lewat pujian penyembahan kami. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap hidup kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang bertata di atas setiap pujian umat-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru,
berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, satu umat mencari wajah-Nya, berseru, menyembah, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang Datang dengan segenap hatinya. Mari panggil nama Yesus. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Saya undang jemaat itu bersama-sama bangkit berdiri. Rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu Tuhan. Rasakan memenuhi setiap tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi rasakan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ya Rabba sekia dalam-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang percaya saat ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, mari angkat tanganmu dan katakan, hadirat-Mu. Mari dengan sepenuh hati menyembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, Amin. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Rasakan hadirat Tuhan lebih lagi.
hadirat-Mu Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Rapa Urapa Sekiara Lalamu, Ya Rapa Urapa Sekiara tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, aku nanam hanya kemuliaan-Mu. Sembah Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan mengalir, menjamah setiap kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan saat Kau hadir. Jamahat-Mu, kuasa-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang bertata di setiap pujian umat-Mu. Tiada yang mustahil. Kau nyatakan hadirat-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu menjamah setiap kami. Ya Rabba Urapa Sekiara Lalamu, Ya Rabba Urapa Sekiara Lalamu, Ya Ralama Sekiara Lalamu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Ya Rataka Urapa Sekiara Lalamu, Ya Ramataka Sekiara Lalamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Ya Rabba Sekiara Lalamu, Ya Ramamataka Urapa Sekiara Lalamu, Sekiara Lalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan itu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Itu yang membawa hati kami ingin terus memuji Engkau Tuhan, ingin terus meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya.
tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. amin. Tinggikan Dirimu mengatasi bumi, mengatasi langit. kebesaran-Mu Tuhan, Besaran-Mu mengatasi bumi. Bawa hatimu, tinggikan nama Tuhan di atas segalanya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Besaran-Mu Tuhan, mengatasi
Ya Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Oleh sebab itu Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Dan kami percaya saat ini jikalau Engkau hadir, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Yang saat ini datang dengan sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang datang dengan terbelenggu Engkau lepaskan. Kami percaya kami pulang membawa kemenangan demi kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya kita punya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Setiap kita pasti punya masalah saudara, amin. Apalagi saat ini keadaan tidak baik-baik saja. Tapi jangan takut, kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Serahkan segala perkara kita kepada Tuhan, maka semuanya akan apa? Beres kabeh. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi lagi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, Ada siapa? ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, apa? Beres kabeh. Yuk, lagi kanyakan dengan sebutannya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Lagi dengan sukacita. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yuk sama-sama katakan, yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup ada Yesus, ada mujizat. Yang penting ada Tuhan Yesus, Ada siapa? ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, semua beres kabeh, amin. Yo, yang percaya semuanya siap-siap. Yang penting ada Tuhan Yesus, yang percaya lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus. Meskipun hidupku Banyak amin. masalahnya, Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada siapa? siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, Ada siapa? ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Kenapa? Beres kabeh.
ada Tuhan Yesus pasti beres KB, amin. Karena Allah kita Allah yang berkuasa. Mari bersama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Karena Dia ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Layak
kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya Raja mulia, Raja yang menyertai dalam setiap hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu di dalam segala hal apapun kami tidak akan takut Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kelam, tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan. Dan pertolongan-Mu tak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kiranya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam Tuhan, kami percaya tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Janganku menopang hidupku. Sekalipun Tuhan ketakutan, Kau selalu hadir di dalam hidup kami Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bersama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menepati akan janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Dan pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Mari berikan sorak-sorai baik kebaikan dan kesetiaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari bersama angkat tanganmu. Kaulah Tuhan yang percaya. Amin. Tak sekalipun kau ingkar. Yes, kami percaya Tuhan, Kau akan menepati setiap janji-Mu Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami mau setia kepadamu Tuhan. Melayani, mengasihi. ini janji kami kepadamu Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hati. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku, sepanjang untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan yang seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sembah Tuhan. Kita sembah Dia, sembah Dia. Kami mau berjanji padamu Tuhan, kami mau setia dan mengasihi-Mu, mengikuti-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Tiada Allah yang lain Tuhan selain Kau Yesus.
kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala limpahan berkat-Mu ya Bapa, untuk segala anugerah-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat sekarang ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau hadir di tempat ini, hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Kami tahu itu ya Tuhan, tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, bukan di tempat lain di luar sana, tapi kami berkumpul semua ini karena berkat anugerah-Mu saja. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, masing-masing kepada kami, untuk kami benar-benar mengerti dan memahami akan apa yang akan kami dengarin ya Tuhan. Kami beralaskan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya. Baik, sambil dipersiapkan mungkin PowerPoint saya. Ya, saya awali terlebih dahulu, kalau biasanya kan dengan pantun ya, kali ini pun juga sama. Jalan-jalan ke kota Kudus, lihat ikan harganya 100. Jika iman kering dan tandus, cari Tuhan tak boleh putus. Asik. Ya ini kesempatan pada pagi hari ini saya beri judul khotbah saya, yaitu mengasihi dunia ini boleh nggak sih Bapak Ibu sekalian? Ya, hari ini kita akan belajar tentang topik ini. Karena seringkali kita mendengar kata dunia, ya itu kesannya negatif. Kesannya negatif. Wow. Sehingga kita sering berkata, mbok jadi orang Kristen itu jangan orang Kristen yang duniawi, yang berpikirannya terus tentang dunia. Ya, mbok jadi orang Kristen itu jangan yang sukanya menyanyikan lagu-lagu dunia, ya. Boleh sih sebenarnya ya, karena nggak semua lagu dunia, lagu sekuler itu jelek atau buruk. Ya, yang harus kita perhatikan adalah teksnya, kalimatnya, liriknya, ya. Masuk lagunya bojomu semangatku, oh, itu kan ya udah anu ya kan, bubrah, oh, kan masuk lagu-lagunya kayak gitu yang dinyanyikan itu kan. Ya. Seringkali kita membedakan lagu rohani, lagu duniawi. Makanya kesannya lagu dunia itu negatif. Ya, seringkali kita berpikiran seperti itu. Kita sering membedakan antara lagu rohani dengan lagu duniawi. Jadi kata dunia ini, kata dunia, ya, kadang-kadang memang dalam kehidupannya orang-orang Kristen, orang-orang karismatik seperti kita ini, selalu menganggap kata dunia ini negatif. Nangkep maksud saya Bapak Ibu ya? Kata dunia ini negatif. Gak boleh dikasihi dunia ini katanya gitu. Bahkan juga ayatnya juga ada kok Pak. Ya, dunia ini gak boleh dikasihi karena dunia ini sebentar lagi akan lenyap. Dikatakan seperti itu. Sebab dunia ini akan lenyap. Ya, tapi saat ini kita akan belajar Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar bersama-sama sebenarnya dunia ini boleh dikasihi atau tidak. Kita akan melihat secara seimbang ya, kita akan melihat secara gamblang. Kata dunia ini dalam kitab Alkitab ini tidak selalu negatif konotasinya. Nah, kembali ke pertanyaannya. Jadi boleh nggak sih ya mengasihi dunia ini? Selama ini kita dengar kan nggak boleh mengasihi dunia. Ya, saya mau tanya dulu, kira-kira boleh nggak Bapak Ibu kita ini mengasihi dunia? Gimana? Ayatnya ada loh. Ya. Yang bilang boleh mungkin bisa katakan amin. Yang bilang enggak mungkin bisa bilang haleluya. Wah, yang mau pulang mungkin. Oh enggak ya. Ya, oke. Kita akan melihat secara pelan-pelan. Nanti saya akan jabarkan satu persatu ya. Next mungkin. Nah ini, di sana ada tertulis boleh tidak boleh. Nah, bingung kan Bapak Ibu? Sumbernya Alkitab loh saya cantumkan ini. Ya. Mengasihi dunia boleh apa enggak? Ya boleh, tapi juga tidak. Nah, kok bisa gitu? Boleh karena Tuhan pun mengasihi dunia. Kita baca bersama-sama di Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi boleh nggak mengasihi dunia? Ya, boleh. Kenapa alasannya? Karena Tuhan pun juga tertulis di sini mengasihi dunia dengan kasihnya yang besar. Bukan dengan kasih yang kecil loh ya, Tuhan mengasihi dunia. Dengan kasih yang besar, Tuhan mengasihi dunia. Ada ayatnya sudah kita bahasan. Tapi ternyata mengasihi dunia pun juga ini tidak boleh. Nah gimana tuh, bingung kan Bapak Ibu ya. Karena ayatnya pun juga ada, nggak boleh mengasihi dunia. Di 1 Yohanes 2:15 kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah loh, tadi siapa yang jawab? Boleh. Ini sekarang nggak boleh, nanti kasihnya Bapa nggak ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Bingung kan ya? Ya. Karena kita lihat ini kok ayatnya kontradiksi, ayatnya kok tabrakan. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Padahal sumbernya sama. Sumbernya dari Alkitab. Sepertinya kok Alkitab ini kok nggak klop gitu kan ya. Yang satu bilang A, yang satu kok malah menentang. Ayat yang di atas berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Tuhan mengasihi dunia dikatakan. Tapi ayat yang kedua yang di bawahnya dikatakan kok kita nggak boleh mengasihi dunia. Kalau kita ngasihi dunia malah nanti kasihnya Bapa ini nggak ada di dalam diri kita. Tidak ada di dalam orang itu. Ya. Kita akan belajar bersama-sama. Apakah ayat ini sebenarnya bertentangan atau tidak Bapak Ibu? Atau mungkin yang mengasihi dunia ini hanya boleh Tuhan saja. Manusia nggak boleh. Ya, anak Tuhan nggak boleh mengasihi dunia. Anak Tuhan nggak boleh menjadi sama seperti dunia. Tuhan aja yang boleh. Apakah seperti itu? Enggak juga. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, lanjut yang berikutnya ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, lihat perikop ayatnya ini. Saya ambil dari mana? Yang pertama dari Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua dari 1 Yohanes 2 ayat 15. Penulisnya sama. Ya, Rasul Yohanes. Satu orang yang sama, tapi kok menuliskan hal yang kontradiktif di sini. Seolah-olah kontradiktif, bertentangan. Penulisnya sama. Dikatakan dari Yohanes yang 3:16, Tuhan mengasihi dunia, maka dia melakukan sesuatu. Dengan kasih yang besar, Tuhan melakukan sesuatu. Tapi di ayat yang kedua dikatakan, dia berkata, Rasul Yohanes berkata, jangan mengasihi dunia. Orang yang nulis sama, ya. Orang yang nulis sama. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, kata dunia yang sudah saya cetak tebal di sini, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dia pun menggunakan kata yang sama. Ya. Dalam bahasa Yunani, kata dunia adalah kosmos. Next. Nah ini kita belajar bersama-sama nih ya. Ya, mudah-mudahan jangan ada yang ngantuk nih Bapak Ibu ya. Ini Pak Daniel ini udah siang-siang, ini belum sarapan, wis kepikiran malah diajakin mikir lagi. Ya pelan-pelan ya, ini supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Nah kosmos, rupanya kosmos itu dari bahasa Yunani. Untuk kata dunia. Tapi sebentar ya, kita akan melihat arti dari kata kosmos ini tidak hanya diterjemahkan dengan kata dunia. Kosmos itu tidak hanya artinya tentang dunia. Tidak berarti hanya tentang dunia. Ya. Tapi lalu selanjutnya kasih, tadi kan ada tertulis kasih. Untuk kasih ini dari bahasa aslinya adalah agapao. Dari kata agapao maka muncul kata agape. Ya, tapi kita tidak akan membahas itu karena sudah sering, saya yakin Bapak sudah sering mendengar kata agape, yaitu kasih yang sempurna daripada Tuhan. Ya, kita tidak akan bahas itu karena sudah sering. Kita akan fokus dengan kata kosmos. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kata kosmosnya dalam bahasa Yunani. Jadi kalau Bapak Ibu ya di rumah mungkin masak,
nasi dengan rice cooker merek Cosmos gitu kan. Jadi Bapak Ibu masak nasi dengan dunia gitu. Terus kemarin siang panas gitu kan, wah itu kemarin beberapa hari yang lalu kan Semarang panasnya minta ampun. Kalau Bapak Ibu menyalakan kipas angin, wah mereknya ternyata juga Cosmos. Berarti Bapak Ibu sedang menikmati angin dunia. Kemudian apalagi kalau barang elektronik yang mereknya Cosmos? Setrika mungkin ya, yang ibu-ibu. Wah, setrika mereknya Cosmos. Berarti dunia ada dalam genggaman Bapak Ibu sekalian. Ya, memegang dunia di tangan untuk menyetrika. Wah. Nah, kembali lagi ya, itu intermezzo saja. Untuk menjawab sepertinya pertentangan di kedua ayat ini ya, kita perlu memahami kosmos itu sebenarnya artinya apa ya? Sakjane artinya apa toh, Pak? Apakah artinya ini memang dunia? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kosmos itu artinya banyak ya. Artinya luas, artinya begitu kompleks. Begitu kompleks ya. Sehingga ketika Yohanes 3:16 memakai kata dunia atau kata kosmos ini, pengertiannya bisa berbeda dengan ayat yang kedua. Saya ulangi sekali lagi. Kata kosmos di ayat yang pertama, pengertiannya bisa berbeda dengan kosmos di ayat yang kedua. Ya, pelan-pelan saya ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Coba bilang sama sebelahnya biar nggak ngantuk. Ini isih mudeng siti gitu. Bilang Bapak Ibu. Masih mudengnya sedikit karena masih ada kelanjutannya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube ini. Wah. Oke, next, lanjut. Di halaman yang berikutnya. Nah, next satu kali lagi. Nah, ternyata kata kosmos ini Bapak Ibu sudah diadopsi, sudah diadaptasi menuju ke bahasa Indonesia. Saya cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kosmos ini ada. Artinya adalah jagat raya atau alam semesta. Itu kata kosmos yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Artinya jagat raya alam semesta. Nah kemudian next satu kali lagi. Nah dari kata kosmos ini muncul kata kosmik atau kosmis. Itu yang artinya adalah ruang angkasa. Dari kata kosmos ini muncul kata kosmik atau kosmis. Yang artinya adalah ruang angkasa. Next satu kali lagi. Nah, di sini sering kita mendengar, kalau mungkin Bapak Ibu sering membaca berita ya, sering membaca postingan-postingan terkait dengan ini, pasti sering mendengar mungkin ada katanya cahaya kosmik gitu. Cahaya kosmik, cahaya yang berasal dari luar angkasa, berasal dari bintang-bintang. Itu dikatakan dari cahaya kosmik. Cahaya yang dihasilkan dari ruang angkasa disebut dengan cahaya kosmik. Kemudian ada juga namanya debu kosmik. Oh ternyata ruang angkasa ini juga menghasilkan debu. Bilang lagi sama sebelahnya biar gak ngantuk. Ternyata rumah kita, tidak hanya rumah kita yang berdebu Bapak Ibu. Ya, tidak hanya rumah kita yang berdebu, tapi juga ternyata luar angkasa ini juga menghasilkan debu yang disebut dengan debu kosmik. Alam semesta ini ternyata menciptakan debu Bapak Ibu. Frase berikutnya, ini ada namanya, saya menemukan namanya kesadaran kosmik. Yaitu bahwa setiap manusia ini punya kesadaran kosmik. Artinya adalah kesadaran bahwa dirinya dan alam semesta ini saling berhubungan. Bahwa manusia ini tidak bisa hidup seorang diri, betul ya? Gak mungkin kan kita luntang-lantung sendirian dunia ini, aku di mana ini? Kok sendirian? Karena apa? Karena manusia dengan alam semesta ini saling berhubungan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita dipengaruhi oleh unsur-unsur yang luas di alam semesta, di jagat raya ini. Dan kesadaran itu disebut dengan kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik, kesadaran kosmis. Ya. Ini kalau mungkin ya Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin ada mengikuti
serial Robin Hood, ya. Mungkin kalau sekarang Marvel. Nah, itu termasuk kosmik. Kosmik enggak ya? Oh, komik itu ya, komik saudaraku, haleluya. Beberapa hari lalu juga saya ini batuk-batuk Bapak Ibu. Sampai sekarang pun juga masih ada sisanya sedikit-sedikit. Saya sudah enggak tahan, lalu saya minum obat kosmik. Oh, komik itu ya Bu. Supaya jangan ngantuk ini, karena ini kita lebih mendalam ini materi pembahasannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Next, satu kali lagi. Nah, dari kata kosmos ini juga muncul yang namanya kosmologi. Apa itu kosmologi? Adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Jadi cabang ilmu astronomi ya saudaraku, yang mempelajari tentang sejarah terbentuknya alam semesta. Itu namanya kosmologi. Ini kosmologi, cabang ilmu astronomi. Nah, satu lagi ya, tadi tidak saya cantumkan di PowerPoint saya ini, saya tadi baru diingatkan oleh Tuhan. Ya, saya tidak cantumkan, ada namanya kosmonot. Ya, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kosmonot, astronot? Pernah dengar ya? Ya. Tahu nggak bedanya apa? Mungkin anak-anak muda di sini ada yang tahu bedanya kosmonot dengan astronot? Nggak tahu? Ya, jadi sebenarnya itu adalah satu pekerjaan yang merujuk hal yang sama. Aktivitasnya sama tetapi hanya penyebutannya yang berbeda. Kalau astronot ya, itu adalah antariksawan yang berasal dari Amerika. Itu astronot sebutannya. Kemudian kalau kosmonot itu antariksawan yang berasal dari mana tadi sampai dengar? Oh, Rusia. Boleh ngambil sepeda nanti Bu ya. Benar sekali, dari Rusia. Wah, ini ciamik bener ibunya nih. Antariksawan dari Rusia. Dan juga terus kemudian saya coba googling lagi tadi. Googling, rupanya tiap negara yang sudah memiliki objek untuk proyek keluar angkasa, itu punya istilahnya berbeda-beda. Punyanya istilahnya berbeda-beda. Negara Cina pun ternyata nggak mau kalah Bapak Ibu. Negara Cina nggak mau kalah, pun dia juga memiliki antariksawannya sendiri. Untuk Cina, nama antariksawannya yaitu Taikonaut. Tuh. Perancis pun juga nggak mau kalah, dia memberi nama Spatinaut, dikatakan seperti itu. Kemudian India, wah ini kalau di Instagram, di sosial media nih, India ini disebutnya negara Vrindavan, gitu kan, dengan kulinernya, yang mungkin pernah lihat, siapa yang mau nyoba? Mau? Nanti saya ajakin ke sana. Ya, India ini antariksawannya namanya Phiomonauts, haleluya. Bilang sama Indonesia, bilang sama sebelahnya, kalau di Indonesia ini apa namanya? Kosmonot, ada Pak ya? Oh mantap Bapak ya. Saya kira tadi saya berpikir, apa ya Indonesia ini jangan-jangan pating pecotot. Ternyata ada ya, oh Bapak, terima kasih Bapak. Iya, haleluya. Nah jadi rupanya Bapak Ibu, kosmos ini, kata ini ada di dalam Alkitab. Ini adalah bahasa Yunani. Kemudian yang kita mengerti bahwa Alkitab di sini ngomong kosmos adalah ngomong tentang dunia. Dan kata aslinya adalah kosmos. Next. Nah sekarang kita lihat definisi dari kata kosmos ini. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya rangkup menjadi 4 saja supaya kita fokus ya. Karena artinya definisinya sebenarnya kompleks, tapi di sini saya rangkup menjadi 4 saja. Kata kosmos di Alkitab bisa berarti alam semesta. Itu yang pertama. Alam semesta ini ya. Kemudian yang kedua, bumi. Bulatan bumi ini, planet bumi ini, dunia ini. Bumi yang kita injak ini. Itu yang berarti kata kosmos juga bisa. Kemudian yang ketiga, kata kosmos ini juga bisa berarti orang-orang yang ada di dunia, yang ada di bumi. Itu juga berarti kata kosmos. Kemudian yang keempat, kata kosmos ini bisa berarti juga sistem dunia. Sistemnya. Sistem yang jahat ya,
sistem yang kacau balau, yang berdosa, itu pun juga artinya adalah kosmos. Jadi sekarang kita akan lihat satu persatu. Saya kasih contoh ayat Alkitab di mana kata kosmos ini artinya alam semesta. Yang pertama ya. Next. Ya, ini memang agak berat pelajarannya Bapak Ibu ya. Karena kita sedang menuju keluar angkasa. Wah. Bilang tepuk-tepuk dulu sebelahnya, bilang jangan ngelamun, tetap mendarat. Bilang. Haleluya ya. Jangan mumbul, jangan terbang ya, tetap mendarat, tetap di kursi Anda Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, ini Ibrani 1 ayat 1 dan kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kata alam semesta ini dari bahasa aslinya untuk perikop aslinya menggunakan bahasa Yunani yaitu kosmos, alam semesta ini. Jadi rupanya kosmos ini tidak melulu berbicara tentang dunia seperti yang ayat yang sudah kita baca tadi. Ternyata juga berbicara tentang alam semesta menggunakan kata kosmos. Next, yang berikutnya. Sekarang ini contoh ayat ya di mana kosmos artinya adalah bulatan bumi, planet bumi. Di Yohanes 13 ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia atau kosmos ini kepada Bapa. Ya, di sini gunakan kata kosmos. Yesus sudah tahu bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan bumi ini, meninggalkan planet bumi ini. Maka dikatakan menggunakan kata kosmos, itu yang berarti adalah bulatan bumi. Nah kemudian di Matius 18 yang ke-7 ini yang adalah tentang sistem dunia. Seperti tadi yang ada 4 ya, ini ayat yang menjelaskan tentang sistem dunia. Di Matius 18 ayat yang ke-7, celakalah dunia atau kosmos ini dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, kosmos ada dunia ini di sini artinya adalah sistem dunia yang jahat, sistem dunia yang buruk, sistem dunia yang kacau balau. Mengerti ya Bapak Ibu sekalian ya? Ya. Mungkin saya harus berhenti dulu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bingung maksudnya, sistem ini apa tuh maksudnya? Ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang susah memahami apa yang dimaksud dengan sistem dunia yang jahat. Oke, saya beri contoh. Misalkan, Bapak Ibu ya, kita lihat di televisi, di media cetak, media sosial dan lain sebagainya, ya, budaya korupsi ini begitu merajalela. Sampai kemarin ya ribut-ribut, ricuh. Walaupun memang sudah ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi ternyata budaya korupsi ini sudah menjadi budaya yang mungkin sulit untuk dihilangkan. Ya. Selagi ada kesempatan mungkin diambil. Tidak hanya mungkin di kalangan atas, kalangan pejabat sana. Karena pun juga ternyata di kalangan bawah saat ada kesempatan pun juga akan mengambil kesempatan yang sama. Ya. Ada truk terguling bawa muatan beras, wah habislah itu dijarah semua. Ada yang bawa mungkin tepung terigu, wah dijarah semua. Ternyata budaya korupsi ini tidak hanya ada di kalangan atas, di kalangan bawah pun juga ada. Ya. Tidak hanya ada di kalangan tertentu, semua kalangan pun juga ada yang namanya budaya korupsi ini. Karena apa? Karena sistem dunia yang jahat. Karena itu menjadi budaya. Sistem dunia yang jahat yang dikontrol oleh si iblis. Susah untuk dihilangkan. Ya. Mungkin kalau di satu kantor begitu kan. Ya.
sudah ada budaya korupsi, saat ada kesempatan diambil, ya. Budaya korupsi itu merajalela. Maka kita yang jujur biasanya akan dimusuhi. Kita lihat beberapa ya contoh-contohnya. Beberapa orang, mungkin contoh saja Ahok mungkin gitu kan. Dia ingin menegakkan kejujuran, dia ingin menegakkan keadilan, semua yang mungkin birokrasinya terlalu panjang, pinginnya dipercepat. Ya, orang-orang yang mungkin dinilai mau merubah sistem pasti akan dimusuhi, pasti akan berusaha bagaimanapun caranya ini harus disingkirkan, ini harus dilengserkan. Ya, jadi kita lihat pada waktu dia mau ini, videonya diputar balikkan, diedit-edit, bagaimanapun caranya, karena orang nggak suka. Wah ini kok malah mau merubah sistem ya. Sistemnya sudah ada, sistem yang jahat ini sudah ada. Ini kok sosokan baru jadi gubernur aja semua mau dirubah-rubah. Yang sudah sekian puluh tahun mungkin, ya Jakarta itu saya tahu sudah ratusan ternyata, mungkin ratusan tahun budaya ini sudah mau dirubah. Orang-orang nggak suka ini di dalamnya. Budayanya ini mau dirubah. Nah makanya ini dicoba untuk disingkirkan. Sistem yang jahat, budaya yang jahat yang sudah terjadi di bumi ini. Ya. Mungkin juga Bapak Ibu, ya di kantor kita atau mungkin di lingkungan mana kita mungkin yang anak-anak muda mungkin di sini ya, yang lingkungannya mungkin suka membolos, ya lingkungannya mungkin suka mencuri, suka ngomongin orang, gitu. Engkau anak Tuhan, ya. Kita jangan jadi sama seperti dunia. Kita jangan jadi sama dengan lingkungan kita, komunitas kita. Karena kita berbeda, pola pikir kita ini berbeda. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dikatain, waduh sok suci, gak mau ikut-ikutan gabung dengan kita. Gak mau sok-sokan ambillah sedikit itu loh. Uang kasnya kan ada banyak. Ngambil sedikit aja kan mana ketahuan. Sok suci padahal bukan pendeta aja sok-sokan. Wah, itu jangan deket-deketin si paling suci tuh. Si paling suci gak usah dideketin. Ini sebuah sistem yang jahat Bapak Ibu sekalian. Sistem yang jahat yang dikendalikan oleh iblis. Sistem yang jahat ini makanya Tuhan berkata apa? Celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Ya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Segala penyesatan ini Tuhan tidak suka. Oke, lanjut ya. Masih tentang sistem dunia. Next. Nah, di sini Yohanes 15 ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, dikatakan. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Mungkin beberapa orang ketika membaca ayat ini bingung, kok Tuhan Yesus berkata, kamu bukan dari dunia, ya. Padahal kan kita ini mungkin ada yang lahir di Semarang, ada yang lahir di Magelang, Kudus, Malang, Surabaya dan lain sebagainya. Kita kan masih di Indonesia, kita kan masih di dunia, kita ini masih orang dunia. Kenapa kok Tuhan Yesus berkata bahwa kamu bukan dari dunia? Nah kita harus paham, sekali lagi Bapak Ibu, dunia di sini maksudnya apa dulu? Dunia di sini kan karena ada menggunakan kata kosmos, dia pasti mempunyai beberapa pengertian. Jadi kata kosmos di sini, dunia di sini maksudnya adalah sistem yang jahat, sistem yang kotor, sistem yang amburadul, sistem yang najis. Jadi Tuhan sedang berkata, begini loh ayat ini, ya, begini loh ayat ini sedang berkata seperti ini. Ya, tetapi karena kamu tidak mengikuti sistem dunia yang jahat, kamu sudah jadi anakku. Karena kamu tidak mengikuti hasutan mungkin teman-temanmu, tidak mengikuti kelakuan kelompok-kelompokmu di kantor, di sekolah, di pekerjaan dan lain sebagainya. Kamu sudah dilahirkan kembali, kamu sudah menjadi anakku. Ya,
Kamu sudah meninggalkan cara hidupmu yang lama. Kamu sudah meninggalkan cara hidupmu yang jahat. Sistem yang korup, sistem yang najis ya. Sistem yang membenci kamu di dunia ini. Sistem ini ternyata membuat kita jadi dibenci dunia loh Bapak Ibu. Ya. Contoh seperti tadi juga ya, orang yang ingin menegakkan, mungkin kejujuran, ingin menegakkan birokrasi yang singkat, harus disingkirkan. Semua orang jadi benci. Karena Tuhan sudah mengatakan, karena Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi dibenci oleh dunia. Jadi maksudnya kamu bukan dari dunia ini, kita tidak hidup dengan cara dan sistem dunia yang jahat ya. Bilang sama sebelahnya, kita berbeda dengan dunia. Ya, kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus berkata, ya dia sudah pilih kita. Karena begini Bapak Ibu, saat orang sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Tuhan, dia otomatis sudah meninggalkan kosmosnya. Saat orang sudah mengikut Tuhan, dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Itu secara otomatis. Dia meninggalkan dosa yang lama menuju terangnya yang ajaib. Saat orang sudah memutuskan mengikut Tuhan, semua kehidupan kotornya, semua kehidupan dosanya yang lama, itu ditinggalkan. Yang mengerti dan setuju katakan amin, saudaraku. Amin. Sehingga Tuhan berkata, kita ini bukan lagi orang dunia. Kita ini bukan lagi orang yang mengikuti sistem yang ada di dunia. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Maka cara kita berperilaku, cara kita berpikir, itu harus senada dan seirama dengan Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita anak Tuhan harus hidup yang kudus, anak-anak Tuhan harus hidup sesuai dengan firman, hidup beriman di dalam Tuhan. Itu yang disebut dengan anak Tuhan. Itu yang disebut dengan orang rohani, bukan orang yang duniawi. Ada beda antara orang duniawi dengan anak-anak Tuhan, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasti ada perbedaannya. Orang yang tidak kenal Tuhan, hidup dengan sistem dunia. Sedangkan anak-anak Tuhan, orang-orang yang rohani, kita pasti punya cara hidup yang berbeda. Oke, satu lagi, di 1 Yohanes 4 ayat yang kelima. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Pertanyaannya, mereka ini siapa? Mereka ini siapa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes? Mereka ini adalah rasul-rasul palsu. Rasul Yohanes sedang mengingatkan tentang rasul palsu, Bapak Ibu. Mereka rasul-rasul palsu ini berasal dari dunia. Berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, tentang hal-hal yang mungkin kelihatannya enak, kelihatannya wah ini bagus ini untuk didengarkan, untuk diikuti. Dan dikatakan dunia mendengarkan mereka. Kenapa didengarkan? Ya karena mereka sama-sama jahat. Rasul-rasul palsu berasal dari dunia dan sistem dunia yang jahat ini mendengarkan mereka karena mereka sama-sama jahat, begitu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita bukan dari dunia dan kita tidak boleh dipengaruhi oleh kosmos yang jahat. Karena kita sudah dipisahkan. Kita sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tetapi rasul-rasul palsu itu mereka berasal dari dunia. Mereka masih dipengaruhi oleh dunia yang jahat. Next. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya yang di awal tadi. Kembali lagi kepada perbedaan yang sepertinya terjadi dalam Alkitab. Ini, dunia atau kosmos yang Tuhan kasihi adalah manusianya. Manusia yang tinggal di dalam dunia. Ternyata dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Kata kosmos ini merujuk kepada manusia yang tinggal di dalam bumi. Orang-orang yang ada di dalam dunia, di dalam bumi ini, di dalam planet bumi ini. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia-manusia yang ada di bumi ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bukan Tuhan ini mengasihi sistem dunia yang jahat. Tuhan sebenarnya enggak suka. Tapi kata kosmos ini merujuk kepada orang-orang yang tinggal, manusia-manusianya. Bisa paham maksud saya sekarang ya? Jadi ketika Tuhan mengasihi dunia bukan berarti Tuhan ini mencintai sistemnya Bapak Ibu. Sistem dunia yang jahat ini Tuhan tidak suka, tidak cinta. Tapi Tuhan sedang mengasihi manusia-manusianya. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat tercetak hijau miring. Sudah saya tulis di sini. Katanya Tuhan mengasihi dunia. Apa buktinya? Buktinya adalah kalimat yang sudah saya cetak hijau miring. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah bukti dari cinta kasih Tuhan kepada manusia-manusianya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, ketika ayat ini berkata bahwa Tuhan mengasihi dunia, wah bukan berarti Tuhan ini mencintai sistem dunianya yang jahat. Tuhan ini bukan suka dugem misalkan, wah. Bukan juga suka mungkin tawuran. Ya. Tuhan tidak suka mungkin dikatakan mungkin Tuhan ini tukang narkoba. Tuhan pun juga mungkin setuju dengan saksi dusta. Tuhan suka dengan perselingkuhan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Ketika Tuhan mengasihi dunia itu artinya dia sedang mengasihi orang-orang yang tinggal di dunia. Termasuk engkau dan saya. Katakan sama-sama, aku dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Next. Nah ini ayat yang kedua. Kosmos yang dilarang untuk dikasihi adalah sistemnya. Sistem yang rusak, sistem yang jahat, sistem yang korup, sistem yang berdosa, sistem yang amburadul, kacau balau. Ya. Ini kosmos yang dilarang untuk dikasihi oleh Tuhan. Dan jangan pernah untuk dikasihi. Saya bacakan Yohanes 2:15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Jangan kamu mengasihi kosmos ini. Jangan kamu mengasihi sistem dunia yang jahat ini. Paham maksudnya sekarang ya? Tidak menjadi sama dengan mereka. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jika kamu mengasihi dunia, mengasihi sistem yang jahat ini, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dirimu. Sekarang mengerti ya Bapak Ibu sekalian ya? Artinya ini, ternyata tidak ada kontradiksi, ternyata tidak ada perbedaan dari kedua ayat ini. Yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, kosmos lagi, sistem dunia yang jahat. Segala hal jahat itu berasal dari sistem dunia yang jahat. Dan dunia ini sedang lenyap. Nah, kosmos yang di sini artinya adalah planet bumi ini, alam semesta ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dunia ini sedang lenyap Bapak Ibu. Sistem dunia yang jahat ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, dengan segala sistem yang jahat, ini sedang lenyap. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup
tetap hidup selama-lamanya. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Dunia, ya, alam semesta, planet, ya, segala alam semesta ini akan dihancurkan dengan segala sistem yang jahat, dengan segala mungkin sistem yang sudah berakar, mungkin yang sudah susah untuk diangkat, ya, pasti ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan itu menenggelamkan bumi dengan air bah. Ya, dikatakan di Kejadian 6 dikatakan Tuhan menyesal. Ya, Tuhan menyesal dikatakan menciptakan manusia-manusia ini. Dia bilang awalnya sama Adam dan Hawa, kalian harus beranak cucu, bertambah banyak. Tapi ternyata di Kejadian pasal 6, ternyata ini manusia bertambah banyak dan mereka bikin dosa, bikin dunia ini hancur. Lalu Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan manusia ini. Aku menyesal menciptakan manusia ini. Aku harus melakukan format, aku harus meriset, aku harus mengulangi semuanya. Maka Tuhan menenggelamkan dunia dengan air bah. Kita tahu kisah itu. Karena apa? Karena sudah ada sistem yang jahat di dunia. Sudah ada sistem yang jahat yang terjadi di bumi dan manusia ini nggak bisa berubah lagi dengan segala kejahatannya, dengan segala sistemnya. Makanya Tuhan akhirnya menenggelamkan dunia dengan air bah. Tetapi Tuhan pun juga ada menyelamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, ya. Menyelamatkan keluarga Nuh untuk kemudian Tuhan membuat hal yang baru yang diawali dari keluarga Nuh ini. Hal yang baru yang rencananya dimulai lagi. Jadi jangan kita mencintai dunia untuk hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang jahat ada di dalamnya. Karena apa? Pada saat kita mengasihi dunia, kasih Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita. Next. Nah, sekarang kita bisa paham Bapak Ibu, ternyata ayat ini tidak bertentangan. Tidak kontradiksi. Ternyata memang saling berhubungan. Mengasihi dunia ini ya dan tidak. Ternyata boleh dan tidak, ya. Kita harus mengasihi manusia-manusianya. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang di atas, ya. Ketika Tuhan mengasihi manusia-manusia yang ada dalam dunia, apa buktinya? Tuhan memberikan anaknya. Anaknya yang tunggal, yang cuman satu-satunya. Ketika Tuhan mencintai saudara dan saya, Tuhan berkorban dengan memberikan anaknya yang tunggal. Tapi di ayat yang di bawah, ketika orang itu kenapa dikatakan jangan mengasihi dunia? Karena orang-orang duniawi mereka mengambil sesuatu yang jahat dari dunia untuk diterapkan di dalam kehidupannya. Sistem yang jahat ini yang diadopsi oleh orang-orang di dunia. Makanya dikatakan jangan kamu mengasihi dunia, Tuhan katakan seperti itu. Yang kita harus kasih adalah orang-orangnya. Karena Tuhan gak suka dengan sistem dunia ini. Orang-orang dunia mengadopsi sistem dunia yang jahat untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu gak boleh mengasihi dunia. Karena banyak orang yang mengambil ya kenikmatan dunia, kenikmatan yang sesaat, ya, yang mempesona dunia, hal-hal yang kelihatannya nikmat, hal-hal duniawi itu kan enak Bapak Ibu ya. Diambil untuk dirinya sendiri. Padahal semuanya itu sedang lenyap dan menuju kepada kebinasaan. Next. Oke, sekarang kita akan fokus coba Bapak Ibu. Di Yohanes 3 ayat 16. Ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Satu-satunya. Supaya apa? Supaya setiap orang, kita semua ini, supaya banyak orang, padahal anaknya cuma satu. Ini tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Misalkan nih,
Bapak Ibu, Saudara, misalkan yang sudah punya anak, lalu mau menyekolahkan anaknya. Bapak Ibu pasti akan selektif ya untuk memilihkan sekolah anaknya, betul ya? Dia harus sekolahnya di tempat yang baik, ya, guru-gurunya baik, teman-temannya baik, atmosfer lingkungan pendidikannya baik. Pasti seperti itu, betul ya? Ya, itu wajar dan itu benar, nggak salah, nggak ada yang salah hal itu. Pasti kita ingin hal yang terbaik, ya. Analogi itu kita coba berpikir. Kalau analogi tersebut, cara berpikir itu diterapkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Misalkan ya, waduh ini dunia sudah amburadul, dunia penuh dengan penjahat, penuh dengan perampok, penuh dengan pembunuh, penuh dengan para penjahat. Kira-kira Tuhan ini tega enggak sebenarnya nurunin anaknya, mengutus anaknya ke dalam dunia? Ya, kalau analogi yang pertama tadi Tuhan terapkan. Ya, pengen tempat yang terbaik, tempat pendidikan yang terbaik. Kalau Tuhan menerapkan analogi tersebut, mungkin kita semua enggak akan selamat, Bapak Ibu. Anaknya yang tunggal loh, anaknya yang cuman satu-satunya. Diberikan, diutus, untuk apa? Tuhan sudah tahu bahwa anaknya akan disiksa. Tuhan tahu bahwa anaknya akan dibunuh. Tapi Tuhan rela, Tuhan berikan anaknya. Ya, sistem yang sudah susah untuk dikontrol, Tuhan rela memberikan anaknya. Karena apa? Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Coba kalau Tuhan Allah gak punya hati yang berbesar, ya, kita gak akan selamat Bapak Ibu, kita kan gak akan selamat hari ini. Next, nah ini sebagai kesimpulan, mungkin tim musik bisa mempersiapkan diri. Kesimpulan yang pertama, satu kali ya, jangan mengasihi dunia dari hawa nafsu dan kepuasan diri sendiri. Ya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, perhatikan ini. Saya ingin berkata bahwa jangan kita mengejar dunia. Kita jangan mengejar karena hawa nafsu kita. Ya, hari ini kita melihat iklan-iklan, hari ini kita melihat postingan-postingan di sosial media, ya. Ada standar kecantikan. Kalau kamu pengen cantik, ya, pakai merek ini. Wah, dikatakan seperti itu. Kalau pengen cantik elegan, pakai merek branded ini. Wah. Pengen rambutnya berkilau, wah, yang disibakkan gini. Wah, katanya harus pakai merek ini. Kita jangan mengasihi dunia, kita jangan termakan oleh media, Bapak Ibu. Ya. Kalau engkau dihargai sama orang lain, engkau harus pakai merek-merek yang branded, merek-merek yang wah, yang mungkin diiklankan dengan baik seperti itu. Bahkan pun juga jika kita jangan termakan iklan dengan jargon-jargon yang salah. Dikatakan berani kotor itu baik. Wah, karena termakan iklan terus-terusan setiap hari dikatakan berani kotor itu baik, berani kotor itu baik. Ya sudah, dia melakukan hal-hal yang kotor. Karena apa? Karena dikatakan hal yang kotor itu baik. Jangan kita termakan, jangan kita mengasihi dunia. Next, yang kedua. Nah, yang kedua, kasihi dunia seperti cara Allah mengasihi demi penyelamatan manusia. Sudah punya anak, ya, coba kita berpikir, ya. Kita jangan takut, kita jangan khawatir akan apa yang terjadi dengan kehidupan anak kita, dengan kehidupan masa depan kita, dengan kehidupan yang akan datang. Ya, remaja, pemuda, jikalau engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan dan Tuhan mengutus engkau, Tuhan menempatkan engkau di bidang apapun, yakinlah pasti engkau akan sukses. Karena Tuhan besertamu. Tuhan sudah menentukan engkau di tempat ini, sudah menempatkan di tempat itu.
kita ikuti, pasti engkau akan sukses. Jangan takut. Yang ketiga, next. Kasihilah dunia bukan untuk mengambil sesuatu darinya, tetapi untuk memberi sesuatu baginya. Seperti tadi ya, kita mengasihi dunia ini bukan sistem dunia yang jahat yang kita ambil untuk kita terapkan. Tetapi apa yang bisa kita berikan bagi dunia, bagi komunitas kita, bagi kelompok kita, ya, mungkin bagi kelompok pekerjaan, kelompok sekolah, kelompok di kampus, di kantor, dan lain sebagainya. Next. Jangan hanya sibuk men-setting kesuksesan dirimu atau anakmu untuk diri sendiri. Ya. Jangan pusing Bapak Ibu. Jangan kita sibuk. Kita lakukan saja kehendaknya Tuhan. Pasti itu akan sukses. Ya. Kita mau memberikan diri kepada Tuhan, pasti semuanya akan dijamin oleh Tuhan. Amin. Kesimpulan yang kelima, yang terakhir kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Persiapkan dirimu dan anak-anakmu untuk diberikan kepada dunia dan menjadi berkat. Oke, kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kita coba naikkan Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami sering kali dalam kehidupan kami menggunakan cara-cara yang salah ya Tuhan. Dalam segala tingkah laku kami, dalam segala kegiatan kami, dalam segala pekerjaan kami mungkin sering kali terpengaruh dengan sistem-sistem dunia yang jahat ya Tuhan. Tapi hari ini kami sudah mengerti dan memahami arti dari kata mengasihi dunia ya Bapa. Kami tidak ingin lagi ya Tuhan mengasihi dunia dengan sistem yang jahat ini, dengan sistem yang kotor ini, dengan sistem yang najis ini. Kami ingin mengasihi dunia, kami ingin mengasihi orang-orang yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan, di dalam bumi ini. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih sering khawatir ya Tuhan akan apa kehidupan kami selanjutnya, akan apa kehidupan kami di masa yang akan datang, akan menjadi apa anak-anak kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan akan apa yang harus kami lakukan. Kami harus menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kepada Tuhan, Kau pasti tidak akan pernah meninggalkan kami dalam segala situasi apapun, baik dalam suka maupun duka itu kan. Pasti Kau akan
terus memegang tangan kami Tuhan, memegang tangan kanan kami dengan membawa kemenangan ya Tuhan. Kami percayakan hal itu ya Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan Bapak Ibu, kita akan melihat video. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi peristiwanya minggu yang lalu, tanggal 24 Agustus, ceritanya itu malam Bapak Ibu, malam tanggal 24 hari Minggu, karena saya ingat itu selesai ibadah. Terus saya mau tidur. Nah, kok puji Tuhan itu ada sesuatu yang kalau saya biasa sebelum tidur itu menyaksikan yang di televisi itu renungan malam gitu. Nah, selesai itu setelah mendengarkan renungan malam, terus saya mau tidur tapi saya kok tergerak mendengarkan satu pujian. Nah, yang lewat itu adalah pujian yang judulnya itu Beres Kabeh. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah hafal. Saya merasa, saya tertarik. Saya sebenarnya sudah pernah dengar tapi agak lama begitu. Pujiannya itu ada bahasa Jawanya, jadi saya itu lucu. Terus saya putar beberapa kali, saya terkesan di situ. Nah, kata-katanya itu yang saya senang sekali adalah hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Terus di bagian refrennya itu yang penting ada Yesus, ada Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi sebetulnya ini kebiasaan saya sendiri secara pribadi. Kalau mau, saya pernah membaca bahwa kalau kita mau tidur, yang terakhir kita masukkan di dalam pikiran itu yang nanti akan mempengaruhi istirahat kita. Ya, sekarang saya akan akhiri dengan pujian itu tadi. Jadi sambil tidur itu saya rengeng-rengeng terngiang-ngiang puji-pujian itu tadi. Yang penting ada Yesus, beres kabeh. Itu yang masuk di dalam pikiran itu. Dan setelah itu saya tidur, jam 2 pagi handphone saya berbunyi. Ternyata itu ibu saya yang telepon. Dan dia minta supaya saya masuk ke kamar beliau. Dia bilang, "Duk, cepet Rene, ibu tiba," begitu. Wah, saya langsung kaget karena memang ibu saya itu beberapa kali terjatuh. Ini bukan baru yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali jatuh. Saya khawatir ada apa yang kurang baik begitulah ya. Ternyata memang benar ibu saya jatuh dan ibu saya itu menangis. Ternyata beliau bilang itu tangannya yang sebelah kiri, katanya, "Nduk iki tangan ibu patah begitu," sambil nangis. Saya semakin panik begitu. Nah, akhirnya saya maaf, ibu saya memang badannya agak gemuk, jadi memang dan jatuhnya itu, tapi puji Tuhan itu tidak di kamar mandi. Saya takutnya kalau kamar mandi nanti natap apa begitu. Ternyata ibu saya justru mau ke kamar mandi, kemungkinan jadi masih dekat di tempat tidur itu jatuh, agak mepet gitu. Tempat tidur sama lemari itu kan tempatnya memang jadi agak mepet, agak susah mengangkat ibu saya. Singkat cerita, puji Tuhan dengan dibantu oleh ada pembantu, ada tukang bersih-bersih dan suami saya ke membantu. Akhirnya ibu saya bisa berbaring. Seperti itu, ibu saya udah merengek-rengek, "Yuk dibawa ke rumah sakit, ini tangannya ibu sakit banget." Terus saya cuma bilang, saya panik, saya bingung, saya nggak bisa mikir. Saat itu saya nggak bisa mikir, saya bilang begini sama ibu saya, "Bu, aku tak berdoa sih ya Bu, Ibu pokoknya tenang, Ibu sudah, Ibu istirahat dulu, ini jam 2 pagi, kalau kita ke rumah sakit, itu gimana masuknya, prosesnya seperti apa," begitu. Saya nggak bisa berpikir gitu, akhirnya saya bilang, "Udah Ibu tidur saja." Setelah itu ibu tidur ditemani sama di sampingnya ada pembantu, terus saya keluar, saya berdoa sambil saya mikir begitu, gimana begitu. Terus kok tiba-tiba itu pujian itu terngiang lagi, pujian yang berapa jam yang lalu sebelum tidur saya lihat, saya pujikan itu, yang penting ada Yesus, beres kabeh.
Jadi itu yang membuat hati saya itu merasa tenang. Dengan tenang itu ya sudah, nanti pokoknya sekarang istirahat dulu. Kami saya bilang penting tidur dulu, besok pagi kita pikirkan. Di situ singkat cerita pagi saya bangun jam 5:30. Terus saya bilang sama ibu saya, Bu, ini kok saya merasa ini kita lihat dulu. Saya tidak tahu ini ibu tangannya itu patah atau tidak. Kita bawa ke nganu aja ya. Saya ada teman begitu, ada seorang ibu yang dulu memang pernah melihat pas saya terkilir itu, dan dia memang mijetnya itu tidak mijet gitu, hanya refleksi atau apa, jadi cuma dilus-lus saja dia sudah tahu saraf-sarafnya seperti itu. Kita ke itu dulu aja ya Bu, nanti menurut ibunya itu kalau misalkan memang kita harus ke rumah sakit langsung baru kita ke vaskes 1 gitu. Terus kok puji Tuhan, cerita ibu saya mau, terus saya bawa pagi itu jam 7:30 saya bawa ke ibunya itu, karena saya undang datang ke rumah, beliau nggak mau karena mungkin ada pasien. Saya datang ke situ, setelah singkat cerita dilihat, ternyata ibunya bilang udah dibawa ke rumah sakit aja. Beliau rupanya curiga kalau itu retak atau patah. Dan kemudian saya bawa ke vaskes, ke dokter keluarga. Sama dokter keluarga saya minta rujukan untuk dibawa ke rumah sakit, dan saya milih rumah sakit yang dekat rumah saya, ke Primaya. Di situ kemudian diperiksa sama dokter, memang harus menunggu saat itu, menunggu sampai jam 12, bahkan sampai karena dokternya mundur-mundur, sekitar jam 1:30 baru bisa ketemu sama dokternya, dan dilihat sama dokternya, suruh ronsen, di ronsen ternyata memang benar ada patah. Di sini ada patah begitu, dan harus opnam saat itu juga. Saya kaget gitu, opnam karena memang besok pagi harus operasi. Wah, saya panik gitu. Aduh, opnam, saya pikir bisa apa gitu ya, bisa berobat jalan apa, ternyata harus opnam. Nah, tapi sekali lagi itu pujian itu, yang penting ada Yesus, beres kabeh gitu. Saya bersyukur ibu saya kuat, karena ibu saya dengan kesakitan itu harus duduk di kursi roda dari jam 8 pagi sampai saya mengurus surat-surat segala macam itu, masuk ke ruangan, baru dapat ruangan, masuk ke ruangan itu sekitar jam 8 malam gitu. Jam 8 malam, tapi memang di situ karena memang kurang cairan, karena ibu saya kalau minum air putih nggak begitu banyak, di infus itu agak susah. Setelah saya suapin bisa makan segala macam, memang sama suster dicoba di infus belum bisa malam itu. Operasinya agak siang. Saya bersyukur operasinya dokter bilang siang sekitar jam 1, jadi saya bisa masuk kerja dulu, karena hari Senin praktis saya nggak bisa masuk kerja. Hari Selasa saya bisa ke sekolah dulu. Ibu saya dijaga oleh pembantu, dan kemudian singkat cerita ibu saya sudah bisa diinfus dan kemudian bisa menjalani operasi. Dan operasi selesai sampai jam 5 masuk kembali ruangan, dan besoknya ibu saya sudah boleh pulang. Dan kemarin hari Senin kalau nggak salah, di Senin kemarin tanggal 1 dikontrol lagi sama dokter dan dinyatakan sudah bagus gitu. Dan saya ingat pujian itu memang benar. Sekalipun itu kata-kata di dalam pujian itu memang benar. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, jangan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Mudah-mudahan kesaksian singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Dan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ini. Setiap hari Senin hingga Sabtu, mari bersama mengikuti doa pagi, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah. Mari hadir dalam Worship Prayer Center. Ibadah yang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Jemaat juga dapat mengikuti secara online melalui kanal YouTube GBI Lamtera. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi,
Mari ikuti program Selamat Pagi Sahabat secara live di YouTube GBI Lamtera. Mari bergabung dalam Lamtera Youth Community. Setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, bertempat di ruang ibadah GBI Lamtera. Kami juga mengundang adik-adik dalam ibadah Habil dan Teens pada hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di lantai 2 ruang Yordan. Untuk ibadah raya Minggu, akan dimulai dengan ibadah online jam 7:15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Dilanjutkan ibadah pagi pukul 9 pagi di ruang ibadah. Dan ibadah sore pukul 5 di ruang ibadah. Kami juga menyediakan berbagai pelayanan, di antaranya kesaksian, doa kesembuhan, baptisan selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi hotline gereja di nomor 0878322 53032. Tak lupa, mari dukung bersama program Bantu UMKM. Caranya, follow akun Instagram gereja, posting produk Anda di Instagram Story, lalu tag akun Instagram gereja serta gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Sel bersama pada hari Selasa, 16 September tahun 2025, pukul 6:30 malam, via Zoom. WBI Lamtera. Kamis 25 September tahun 2025, pukul 5:30 sore di ruang ibadah. Weekend School, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kecil, belum sekolah, mari daftarkan dalam program Weekend School KBTK Cahaya Negeri di bulan Oktober tahun 2025. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan setiap minggu kedua kita akan membacakan pengakuan iman sebelum kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bisa ditampilkan ya. Kita akan baca pengakuan iman kita dengan mengangkat tangan kanan kita. Hitungan ketiga mulai. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali pada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Masih berdiri saudaraku, kita akan berdoa buat persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, pagi ini kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu di tempat kasih tangan-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan kami, baik itu persembahan syukur kami, persembahan diakonia kami, persembahan pembangunan dan persembahan yang lain-lain. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan apabila sebentar kami akan menyudahi untuk ibadah pagi ini Tuhan, kami mau diberkati Tuhan dengan mengangkat dua tangan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu untuk Bro Daniel, Gary, Tuhan Engkau berkati di dalam pelayanan beliau Tuhan. Engkau berkati dalam semua pekerjaannya, rumah tangganya diberkati Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua pekerjaan-Mu.
Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu. Suamimu akan takut akan Tuhan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah buat anak-anakmu. Dan Tuhan akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan sekarang pulanglah. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.